Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneladani karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Adapun kompetensi dasar yang harus dituju yaitu KD 3.14 menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi dengan indikator mengidentifikasi peristiwa yang berupa perjalanan pendidikan, karir, perjuangan dalam biografi tokoh yang akan diteladani. Sebelum masuk pada pembahasan meneladani karakter unggul tokoh, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teks biografi. Jadi, teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Baik, selanjutnya yaitu kepribadian unggul tokoh. Tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi biasanya memiliki kepribadian unggul dibandingkan orang lain. Kepribadian unggul inilah yang biasanya mampu mengantarkan tokoh tersebut mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Untuk dapat mengidentifikasi kepribadian unggul tokoh, kita dapat melihat dari peristiwa penting yang dialami tokoh dan cara tokoh menghadapi semua itu. Nah, setelah mengetahui kepribadian unggul tokoh, selanjutnya kita masuk pada contoh teks biografi yang dapat diteladani. Di sini kita ambil biografi dari mantan kiper terbaik dunia, yaitu Iker Casillas. Iker Casillas Fernandez lahir pada 20 Mei 1981 di Móstoles, Spanyol. Ia lahir dari pasangan María del Carmen dan José Luis Casillas. Casillas merupakan sosok yang mencintai keluarga. Ia selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga di sela-sela kesibukannya. Oleh karena itu, ia mendapat dukungan penuh dari keluarganya ketika pertama kali terjun ke dalam dunia sepak bola. Meski memiliki orang tua penggemar Athletic Bilbao, Casillas memutuskan pilihannya untuk bergabung dengan Akademi Madrid pada 1990 silam. Namun sebelum dengan Akademi Madrid, Casillas tergabung dengan klub sekolahnya terlebih dahulu. Barulah pada rentang usia 9 hingga 10, ia mulai berseragam Los Blancos. Pada 27 November 1997, di usianya yang menginjak 16 tahun, Casillas pertama kali dipanggil ke tim senior untuk menghadapi Rosenborg di Liga Champions Eropa. Namun begitu, Casillas masih menghabiskan waktu dengan duduk di bangku cadangan. Dalam pertandingan penyisian grup Liga Champions 1999-2000, Casillas tampil dengan tim senior Madrid. Di laga melawan Olympiakos pada 15 September 1999, ia menjadi penjaga gawang termuda yang tampil dalam kompetisi saat itu. Tercatat, Casillas baru berusia 18 tahun 177 hari. Meski menjadi penjaga gawang termuda dan sempat menjadi andalan, Casillas harus rela kehilangan tempat karena penampilan buruk pada musim 2001-2002. Namun hal tersebut tidak menghalanginya untuk tampil di final Liga Champions tahun 2002 melawan Bayer Leverkusen. Madrid menang 2-1 dan Casillas turut menjadi bagian El Real yang merajai Eropa. Untuk musim-musim selanjutnya, terutama pada 2007-2008, Casillas tampil begitu brilian dan berhasil menyumbangkan trofi La Liga untuk Real Madrid. Dalam musim tersebut, Casillas hanya kebobolan 32 gol dalam 36 pertandingan. Pada tahun 2008, karena dianggap sangat berjasa bagi klub, Casillas mendapat kontrak jangka panjang. Ia menandatangani kontrak yang memungkinkannya stay di ibu kota sampai 2017. Pada periode 2010 sampai 2015, masa Casillas di Madrid mulai mendapat cobaan. Ia tak jarang mendapat kritik dan penampilannya mulai tak konsisten, apalagi saat Madrid kedatangan pelatih baru, Jose Mourinho. Meski Casillas menjabat sebagai kapten menyusul kepergian Raul, ia tak terlalu mendapat respect dari sang manajer. Pada periode itu, Casillas telah memainkan pertandingan ke-600-nya.
Namun ia tak jarang mendapat kritik, baik dari supporter maupun pelatihnya sendiri. Konflik antara Jose Mourinho dan Casillas sebenarnya sudah tercium. Casillas yang tak terlalu mempermasalahkan hal itu, lebih memilih untuk membuktikan diri lewat prestasi. Benar saja, ia berhasil membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions dan mematahkan anggapan Mou bahwa dirinya sudah habis. Casillas yang menjadi kapten dengan bangga mengangkat trofi si kuping besar. Setelah memenangkan Liga Champions musim 2014-2015, Casillas kembali menjadi penjaga gawang utama klub, meski ada persaingan dari pendatang baru, Keylor Navas. Namun, memang waktunya telah usai. Lewat perpisahan yang amat sederhana, Casillas hanya berpidato di depan para pers dengan menitikkan air mata. Masa-masa indahnya bersama Real Madrid telah usai. Nah, dari biografi Iker Casillas tersebut, dapat dilihat bahwa seorang Iker Casillas merupakan orang yang pantang menyerah, pekerja keras, dan ambisius. Meskipun sempat dianggap kurang konsisten dalam penampilannya, Casillas mampu bangkit dan membuktikannya lewat gelar juara yang ia dapatkan bersama Real Madrid. Casillas juga memiliki sifat yang sangat mencintai keluarganya. Nah, untuk mengetahui pemahaman teman-teman semua mengenai teks biografi yang telah kita bahas tadi, silahkan untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Teks biografi berisikan tentang A. Kisah kehidupan seseorang, B. Cerita fantasi, C. Cerita horor, D. Cerita fabel, E. Kisah dongeng. 2. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan biografi dari A. David De Gea, B. Cristiano Ronaldo, C. Lionel Messi, D. Iker Casillas, E. Sergio Ramos. 3. Pada teks biografi tersebut dijelaskan bahwa Iker Casillas berprofesi sebagai A. Guru, B. Pemain sepak bola, C. Pemain basket, D. Pengacara, E. Atlet renang. 4. Casillas memulai karirnya bergabung dengan Akademi Madrid pada tahun A. 1988, B. 1989, C. 1990, D. 1991, E. 1992. 5. Yang bukan sifat yang dapat diteladani dari Iker Casillas adalah A. Pekerja keras, B. Ambisius, C. Pantang menyerah, D. Pemarah, dan E. Mencintai keluarga.